mitosis ini nanti ada tahapannya. Secara garis besar ada dua. Yang pertama tahapan interfase dan yang kedua fase mitotik. Nah, sekarang kita membahas tentang interfase dulu, di mana di tahap interfase ini nukleus dan membran inti itu masih terlihat sangat jelas. Kemudian kromosom di sini belum terlihat. Nah, kromosomnya itu masih berbentuk benang-benang kromatin. Kemudian nanti organelnya ada yang disebut sentrosom. Kemudian di tahap interfase ini ternyata ada 3 tahapan lagi, yaitu yang pertama ada fase gap 1, fase sintesis, dan fase gap 2. Di mana fase gap 1 ini sel itu mengalami pembesaran. Otomatis organel di dalamnya ikut membesar. Selanjutnya ada fase sintesis. Fase sintesis ini sel akan mengalami replikasi DNA dan sintesis protein. Nah, yang terakhir ada fase gap 2. Fase gap 2 ini organel yang tadinya sudah membesar akan ikut membelah dan masuk ke persiapan pembelahan sel berikutnya. Pada proses pembelahan sel terdapat fase mitosis. Pada fase mitosis ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang pertama ada tahap profase, yang dimana kromatin yang masih halus akan menebal dan memendek membentuk kromatid. Kemudian kromatid tadi akan berubah menjadi kromosom. Nukleus dan membran intinya akan menghilang. Sentrosom tadi akan membelah menjadi 2, akan membentuk yang namanya sentriol. Dari sentriol tadi akan muncul yang namanya benang spindle. 3. Sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu metafase. Kalian tahu gak sih ciri-ciri metafase? Nah, kromosom tadi nanti akan berjejer di bidang ekuator. Kok bisa? Nah, kromosom nanti akan ditempelkan benang spindle. Kok bisa nempel di kromosom? Jadi, kromosom itu ada bagian yang namanya kinetokor. Nanti kinetokor itu yang akan menjadi tempat menempelnya si benang spindle itu. Masuk tahap yang ketiga, anafase, di mana proses ini kromosom tadi akan ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom yang sudah ditarik tadi akan menjadi kromatik kembali. 3. Sekarang masuk tahap yang terakhir, yaitu tahap telofase, di mana telofase ini akan mengalami sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma, di mana yang tadinya sel induknya 1 akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian kromatik tadi akan berubah lagi menjadi benang-benang kromatin. Kemudian nanti nukleus dan membrannya intinya akan muncul kembali. Sentrosom yang tadinya berubah menjadi sentriol kemudian berubah lagi menjadi sentrosom. Jadi di pembelahan mitosis ini hasil akhirnya atau hasil dari anaknya itu ada 2 sel anak. Nah, anak-anak ini akan identik dengan ibunya. Kenapa tuh? Karena anak dengan induknya itu sama-sama bersifat diploid atau 2N atau sama-sama memiliki 46 kromosom. Jadi udah pada tahu kan tentang mitosis ini?